Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 26 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Namun siapa dia ini yang kudengar melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat melihat Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Lukas dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini kembali mengisahkan tentang Herodes. Penginjil Lukas menarasikan Herodes yang begitu cemas dengan segala sesuatu yang ia dengar tentang sosok yang baginya masih membingungkan, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh kuasa dan ajaib. Herodes cemas jangan sampai orang tersebut adalah Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Ternyata kabar yang tidak jelas kebenarannya itu membuatnya semakin penasaran dan ingin bertemu dengan Yesus. Kecemasan Herodes tentunya beralasan karena ia secara pribadi menyadari bahwa ia telah salah dalam memutuskan untuk pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kadang dalam kehidupan kita secara pribadi, kita membuat keputusan yang gegabah, keputusan yang salah, hanya demi kesenangan manusiawi kita, atau hanya demi menyenangkan saudara-saudari atau sahabat kenalan kita. Kebaikan dan kebenaran yang kita secara pribadi ketahui dengan sungguh, kita kadang gadaikan, kita kadang abaikan hanya demi kesenangan manusiawi kita. Sikap kita yang demikian, cepat atau lambat, pasti akan menuntun kita pada sebuah kecemasan, ketakutan, rasa bersalah. Jangan-jangan apa yang telah kita lakukan saat ini suatu saat ketahuan kebenarannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Herodes yang diperdengarkan kepada kita sekalian dalam perikop Injil hari ini menyadarkan kita sekalian untuk terus berusaha mengusahakan kejujuran di dalam hidup kita. Kita harus berjuang untuk mengutamakan kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya
kita harus berjuang untuk melakukan apa yang sungguh menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, bukan kehendak pribadi kita semata. Percayalah saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita berani, kita setia untuk memprioritaskan apa yang sungguh menjadi kehendak Tuhan itu sendiri, apa yang sungguh menjadi kebenaran itu sendiri, maka itu akan membuat kita merdeka, menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Dan berkat surgawi dan duniawi dari Allah pasti akan melimpah atas hidup kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan selalu dan senantiasa menyertai kita sekalian dengan kuasa dan berkat-Nya dalam hidup karya perutusan kita setiap hari. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh kuasa, selalu membuat keajaiban, selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Namun, kita sering menutup mata hati kita sehingga tidak melihat, tidak menerima, dan tidak memahami berkat Tuhan yang Ia berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, poin berikut yang boleh kita refleksikan melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini adalah membuka mata hati kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat yang Ia lakukan dalam hidup karya kita setiap hari. Dan ingat, Tuhan berkarya tidak saja dalam hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, namun sering dalam hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan dan tidak kita sadari. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita bisa belajar dua hal ini. Yang pertama, kita harus berani untuk hidup jujur dan memprioritaskan hidup kita untuk melakukan apa yang sungguh dikehendaki Allah, apa yang sungguh menjadi sebuah kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Dan yang kedua, kita harus berani untuk melihat segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, mulai dari hal-hal yang kecil yang kita alami setiap hari. Kita bisa bangun tidur dan bisa berkarya di sepanjang hari ini. Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.